Salam dan selamat pagi Jemaat HKBP Resort Sutoyo. Apa kabar hari ini? Tetap semangat dan selalu sehat. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 3 Agustus 2021, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyertai kita dalam aktivitas kita dalam satu hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis pada kitab Amsal 15 ayat 23 tertulis demikian. Seseorang bersukacita karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Dalam bahasa daerah dikatakan, dapotan las niroha bawa marhite sian paraluson ni pamanganna, jalahata sisa dokpe ditikki halehetanna macai dinggaddo. Demikian firman Tuhan. Amang, inang, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa kita sadari, setiap saat dalam perjalanan waktu, hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita adalah berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain atau orang yang di luar dari diri kita. Ya, walaupun kita tidak bertemu secara tatap muka, namun komunikasi, berbicara masih tetap dan selalu kita lakukan setiap saat. Misalnya chatting dengan teman melalui media sosial, apakah itu melalui WhatsApp atau Facebook, Twitter, atau apapun yang kita pakai, semuanya itu menunjukkan bahwa berkomunikasi, berbicara, tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Namun, apakah kita pernah merenungkan akan apa yang telah kita katakan kepada orang lain? Apakah kita pernah menyesal atau merasa senang dengan respon atau jawaban kita terhadap sesuatu yang telah kita berikan dalam komunikasi atau berbicara tersebut? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jika kita bersedia membuka Google dan mengetik kalimat the power of word, kita akan melihat dan menemukan satu artikel yang mengutarakan tentang bagaimana pengaruh dan kekuatan kata-kata atau kalimat dalam kehidupan di dunia ini. Ada pendapat yang mengatakan, hati-hati dengan lidahmu. Ia bisa membangun, tapi juga bisa meruntuhkan. Semua itu adalah pilihanmu. Ternyata setiap kata atau kalimat yang keluar dari mulut kita ada dampaknya. Boleh positif dan sebaliknya boleh negatif. Membangun atau meruntuhkan. Sadarkah kita akan hal itu? Jemaat Tuhan yang baik, secara khusus pada Amsal 15 ini, Salomo menyampaikan tentang the power of word. Di ayat pertama dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jawaban tentu kata atau kalimat yang menjadi respon kita terhadap sesuatu. Secara tidak langsung, Salomo ingin mengatakan hati-hati gunakan hatimu, atau hati-hati dengan ucapanmu, karena mulutmu adalah harimaumu. Nyanyian anak sekolah minggu mengatakan, hati-hati gunakan mulutmu. Semuanya itu untuk menjaga keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang selalu mengatakan bahwa kita adalah orang yang diberkati dan dicintai juga mencintai Tuhan. Sebagai orang beriman dan bertuhan yang mengenal kebaikan serta kemurahan Tuhan, harus mampu mengelola dan memakai serta mempergunakan kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita sebagai jawaban atau respon atas sesuatu yang datang menghampiri hidup kita. Orang yang percaya dan beriman, perkataannya haruslah baik dan bermakna. Boleh dan haruslah menghibur, memotivasi, dan mencerdaskan, bukan sebaliknya, membuat imunitas orang lain atau lawan bicara kita menjadi turun. Khususnya di masa COVID-19 ini,
hendaklah kita semakin bijak untuk menggunakan kata-kata yang baik bagi orang lain dan juga diri kita. Peribahasa Tiongkok mengatakan, perkataan yang keluar dari mulut kita ibarat anak panah yang kita lepaskan dari busuknya. Jika yang kita lepaskan adalah perkataan yang menyakiti orang lain, maka sekalipun kita sudah meminta maaf, namun bekasnya masih ada atau masih terasa. So, kiranya Tuhan memampukan kita menggunakan kata-kata untuk membangun dan menyemangati orang lain. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu yang aku boleh nikmati hingga saat ini. Ajari aku Tuhan untuk selalu bijak dalam banyak hal, menggunakan pikiran, iman, dan semangat yang dari-Mu untuk membangun persekutuan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan yang diberkati. Tetaplah kita dalam situasi yang memproteksi diri kita dengan menjaga 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi kita. Yakinlah, bersama Tuhan kita selalu sehat. Horas.